Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriani Lamberanda Putra dari kelas B NIM 2018-53116 mata kuliah Audit Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pelaksanaan audit sistem informasi dan audit SDM perusahaan. Yang pertama, materi pelaksanaan audit sistem informasi. Overview audit sistem informasi. Ada perusahaan, lalu proses audit TI yang menghasilkan output nilai maturity level 1-5, lalu yang kedua rekomendasi. Selanjutnya, perumpamaan auditor sistem informasi. Yang pertama ada interpersonal skill, yang kedua ada analytical skill, lalu management skill, lalu yang terakhir technical skill. Selanjutnya, metodologi audit teknologi informasi. Yang pertama merencanakan audit, lalu yang kedua fase kedua mengidentifikasikan risiko dan kendali, fase ketiga mengevaluasi kendali dan mengumpulkan bukti-bukti, fase keempat mendokumentasikan temuan-temuan dan mendiskusikan dengan audite, fase kelima laporan akhir dan mempresentasikan hasil-hasil yang diperoleh. Waktu audit: pre atau sebelum implementasi, post atau setelah sistem atau live post implementation system. Selanjutnya manfaat pre-implementation system. Yang pertama, institusi dapat mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan ataupun memenuhi acceptance kriteria. Yang kedua, mengetahui apakah pemakai telah siap menggunakan sistem tersebut. Lalu yang ketiga, mengetahui apakah outcome sesuai dengan harapan manajemen. Selanjutnya, manfaat audit post implementation system. Yang pertama, institusi mendapat masukan atas risiko-risiko yang masih ada dan saran untuk penanganannya. Yang kedua, masukan-masukan tersebut dimasukkan dalam agenda penyempurnaan sistem, perencanaan strategis dan anggaran pada periode berikutnya. Yang ketiga, bahan untuk perencanaan strategis dan rencana anggaran di masa datang. Yang keempat, memberikan reasonable assurance bahwa sistem informasi telah sesuai dengan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan. Lalu yang kelima, membantu memastikan bahwa jejak pemeriksaan audit trial telah diaktifkan dan dapat digunakan oleh manajemen, auditor maupun pihak lain yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Lalu yang keenam, membantu dalam penilaian apakah initial proposed value telah terrealisasi dan saran tindak lanjutnya. Selanjutnya, contoh audit sistem informasi berdasarkan waktu audit. Atau audit rancangan sistem. Yang kedua, audit rancangan database. Yang ketiga, audit rancangan interface. Yang keempat, arsitektur jaringan. Lalu yang terakhir, rancangan sekuritas sistem. Selanjutnya, audit rancangan sistem. Audit ini dilakukan untuk melihat apakah rancangan sistem yang dibuat telah sesuai, seperti model yang digunakan sesuai formatnya, lalu apakah rancangan dapat menimbulkan ambigu, lalu apakah rancangan memunculkan tidak sesuai fungsinya, lalu yang terakhir apakah setiap proses dilakukan oleh aktor yang sesuai. Selanjutnya, konteks diagram. Ada siswa, ada guru bidang studi, ada bagian akademis, ada wali kelas, lalu ada kepala sekolah. Selanjutnya, contoh use case diagram. Ada guru, siswa, lalu admin. Lalu audit rancangan database. Audit ini dilakukan pada rancangan database meliputi 1. Rancangan ERD, apakah sudah benar struktur tabel yang digunakan, apakah optimal atau berlebihan atau kurang, lalu relasi tabel yang dilakukan apakah normal atau tidak, lalu jenis database yang akan digunakan untuk sistem. Lalu ada contoh audit database. Ada tabel sebelum diaudit, lalu ada tabel setelah diaudit.
Selanjutnya, audit rancangan interface. Audit ini dilakukan pada semua interface yang digunakan dalam sistem baik form maupun report. Standar umum pembuatan form dan report. The meaningful title atau judul form report harus penuh arti dan mewakili objek di dalamnya. Lalu ada meaningful information, informasi harus penuh arti. Lalu balance layout, keseimbangan tata letak. Easy navigation, kemudahan arah penunjuk. Lalu easy use, kemudahan untuk digunakan. Lalu audit arsitektur jaringan. Audit ini dilakukan untuk melihat arsitektur jaringan yang digunakan pada sistem apakah sudah sesuai. Yang pertama, apakah sesuai efektivitas proses. Lalu apakah efisien biaya investasinya. Lalu apakah support untuk pengembangan ke depan. Selanjutnya, ini adalah contoh arsitektur jaringan. Lalu audit rancangan sekuritas sistem. Audit ini dilakukan untuk melihat rancangan keamanan yang digunakan dalam sistem. Apakah ada sekuritas pada jaringan komputer? Apakah sekuritas untuk login ke sistem sudah menggunakan enkripsi yang baik? Lalu apakah ada pelevelan hak akses bagi pengguna sistem? Selanjutnya, contoh audit post implementasi atau fungsi sistem, audit interface, audit database, audit jaringan komputer, lalu audit keamanan sistem. Selanjutnya, contoh hasil audit. Pelayanan di Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. Standar kebutuhan berbasis web dapat diakses oleh berbagai macam web browser. Media penyimpanan atau database engine dapat menampung pertumbuhan data yang besar dan kita menggunakan mekanisme security saat akses data dan mekanisme restore akibat kerusakan data. Ada manajemen dan administrasi mudah. Lalu ada backup dan restore data terjadwal. Lalu ada media penyimpanan, backup data eksternal. Lalu server memiliki mirror system, memiliki UPS, lalu ruang server khusus. Selanjutnya, layanan pembinaan kursus dan kelembagaan. Jaringan telekomunikasi. Yang pertama ada jaringan yang digunakan cukup lancar, dapat menggunakan attachment. Pengamanan sistem menggunakan user ID dan password. Terdapat leveling hak akses data dan app. Lalu ada otoritas, lalu menggunakan enkripsi dalam pengiriman data, menggunakan audit trail. Lalu workflow, bila bersifat transaksi perlu adanya workflow. Dokumentasi aplikasi, dokumentasi hardware, jaringan. Selanjutnya, rekomendasi. Untuk layanan di Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. 1. Media penyimpanan perlu di-upgrade agar dapat menampung pertumbuhan data yang besar. Backup data perlu dijadwalkan secara rutin. 3. Perlu disediakan media penyimpanan eksternal untuk menyimpan backup data. Lalu kemampuan jaringan perlu ditingkatkan agar menggunakan attachment. Yang kelima, perlu adanya pembedaan leveling hak akses data dan aplikasi. Lalu yang keenam, perlu adanya enkripsi dalam pengiriman data. Yang ketujuh, perlu adanya workflow untuk layanan izin kursus. Lalu yang ke-8, dokumen aplikasi, hardware dan jaringan perlu dilengkapi. Selanjutnya, materi audit SDM perusahaan. Lingkup audit SDM. Audit SDM adalah proses evaluasi atas berbagai aktivitas manajemen SDM yang bertujuan memperbaiki aktivitas-aktivitas tersebut. Audit SDM memberikan umpan balik mengenai seberapa baik para manajer menjalankan tugas-tugas yang terkait dengan pengelolaan SDM. Selanjutnya, audit SDM merupakan kontrol kualitas secara menyeluruh atas berbagai aktivitas pengelolaan SDM dalam perusahaan dan bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut mendukung strategi perusahaan. Audit SDM mencakup audit strategi perusahaan, fungsi SDM, audit kepatuhan manajerial, lalu audit kepuasan karyawan. Lalu manfaat audit SDM.
mengidentifikasi kontribusi Departemen SDM bagi organisasi, lalu meningkatkan citra profesional Departemen SDM, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi di kalangan karyawan Departemen SDM, memperjelas tugas dan tanggung jawab Departemen SDM, mendorong keseragaman kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik personalia, lalu menemukan masalah personal yang penting. Selanjutnya memastikan kepatuhan yang tinggi terhadap persyaratan legal, mengurangi biaya-biaya SDM melalui prosedur personalia yang lebih efektif, lalu menciptakan penerimaan yang lebih besar akan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam Departemen SDM, lalu memberikan tinjauan yang seksama atas sistem informasi Departemen SDM. Selanjutnya, audit strategi perusahaan. Strategi perusahaan berkaitan dengan cara perusahaan menciptakan keunggulan bersaing. Memahami strategi perusahaan sangat penting bagi manajemen SDM, karena MSDM bisa dikatakan efektif hanya jika mampu berkontribusi bagi tercapainya sasaran strategik perusahaan. Selanjutnya, para karyawan Departemen SDM bisa mempelajari strategi perusahaan lewat wawancara dan para eksekutif kunci, mempelajari rencana bisnis jangka panjang dan melakukan peninjauan lingkungan secara sistematis guna mengungkapkan tren-tren yang berubah. Lalu Departemen SDM harus mengaudit fungsinya, kepatuhan manajerial dan penerimaan para karyawan atas kebijakan dan praktik SDM dalam kaitannya dengan strategik perusahaan. Lalu audit fungsi SDM merupakan penilaian atas berbagai fungsi yang dijalankan Departemen SDM. Untuk setiap aktivitas SDM yang dinilai, tim audit perlu melakukan hal-hal sebagai berikut: mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab, menentukan tujuan, meninjau kebijakan dan prosedur untuk mencapai tujuan, mengambil sampel arsip sistem informasi SDM untuk menilai apakah kebijakan dan prosedur diikuti dengan benar, lalu mempersiapkan laporan, lalu mengembangkan rencana tindakan untuk memperbaiki kesalahan, menindaklanjuti rencana tindakan untuk melihat apakah permasalahan bisa terselesaikan. Berbagai area dalam audit fungsi SDM. Sistem informasi SDM, informasi analisis jabatan, standar jabatan, deskripsi jabatan, lalu spesifikasi jabatan, rencana SDM, ada estimasi permintaan dan penawaran, lalu inventory keahlian, lalu bagan dan ringkasan penggantian, lalu administrasi kompensasi, tingkat gaji, upah, dan insentif, lalu paket penunjangan, lalu layanan perusahaan bagi karyawan. Selanjutnya, penyediaan dan pengembangan karyawan. Rekrutmen, sumber rekrutmen, ada ketersediaan calon karyawan, lalu ada lamaran kerja. Selanjutnya seleksi, ada rasio seleksi, prosedur seleksi, dan kesetaraan kesempatan. Selanjutnya, penyediaan dan pengembangan karyawan, pelatihan dan orientasi, ada program orientasi, tujuan dan prosedur pelatihan, ada tingkat pembelajaran, lalu pengembangan karir, keberhasilan penempatan internal, lalu ada program perencanaan karir, lalu upaya pengembangan SDM. Kontrol dan evaluasi organisasi, ada penilaian kerja kinerja, yaitu ada standar dan ukuran kinerja, teknik penilaian kinerja, lalu wawancara evaluasi. Untuk hubungan karyawan dan manajemen, ada kepatuhan hukum, hak-hak manajemen, lalu penyelesaian perselisihan. Selanjutnya ada kontrol SDM. 1. Komunikasi karyawan, lalu prosedur kedisiplinan, prosedur perubahan dan pengembangan,
Lalu audit SDM, ada fungsi SDM, manajer operasi, dan umpan balik karyawan. Selanjutnya audit kepatuhan manajerial, menilai sejauh mana kepatuhan para manajer dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan prosedur SDM. Audit ini juga bisa memperbaiki citra dan kontribusi Departemen SDM bagi perusahaan. Para manajer operasi akan lebih menghargai Departemen SDM ketika tim audit meminta masukan dari mereka dan menindaklanjuti masukan tersebut. Selanjutnya audit kepuasan karyawan. Kinerja Departemen SDM dinilai efektif jika mampu mencapai tujuan perusahaan dan sekaligus juga memenuhi kebutuhan para karyawan. Jika kebutuhan karyawan tidak terpenuhi, maka cenderung akan timbul turnover, kemangkiran, dan aktivitas serikat pekerja. Untuk mengetahui seberapa baik kebutuhan karyawan telah terpenuhi, tim audit mengumpulkan data dari para karyawan. Tim audit mengumpulkan informasi mengenai upah, tunjangan, praktik kepenyeliaan, asistensi rencana karir, dan umpan balik yang diterima karyawan mengenai kinerja mereka. Pendekatan riset dalam audit SDM. Ada pendekatan komparatif, pendekatan otoritas eksternal, statistikal, kepatuhan, ada pendekatan MBO atau manajemen by objektif. Untuk metode riset SDM ada wawancara, survei, analisis historis, informasi eksternal, eksperimen SDM, lalu audit internasional. Pendekatan audit SDM. Yang pertama, menetapkan ketaatan hukum dan peraturan, mengukur kesesuaian program dan tujuan. Yang ketiga, menilai performa program. Untuk fungsi SDM ada perencanaan, pemilihan, pelatihan, penilaian, kompensasi, dan hubungan ketenaga kerjaan. Selanjutnya, memanfaatkan temuan audit. Ada untuk mengidentifikasi tipe tindakan korektif yang diperlukan. Metode untuk melaksanakan temuan. Yang pertama, membandingkan program SDM dengan organisasi. Yang kedua, berdasar audit dari beberapa sumber otoritas. Yang ketiga, mempercayai suatu rasio atau rata-rata staf SDM dengan total. Yang keempat, menggunakan audit ketaatan untuk mengukur aktivitas SDM apakah sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan peraturan. Yang kelima, mengelola Departemen SDM berdasarkan sasaran. Menyiapkan laporan dan rekomendasi. Laporan hasil temuan, evaluasi, dan rekomendasi untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan program SDM. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata atau materi yang saya sampaikan kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ingin bertanya, silakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.